Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Warahmatullahi wabarakatuh. ini sudah terdengar jelas, Prof. Silakan, Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Warm greeting to everyone who has joined us in the heart. I am really happy to be part of this agenda with credible teachers here. And I hope our idea and discussion can contribute positively to the growth of knowledge. Oke, izin apa ini suara saya bisa didengar ya? Mohon maaf, suaranya terjadi penggaungan. Suaranya sudah terdengar, namun terjadi double sound atau penggaungan. Gimana solusi ini? Saya kira enggak. Saya sudah Nah, perbaikan ini sudah solusi. jelas, Prof. Ini sudah jelas, mulai sudah jelas. Oke ya. Baik. Oke, terima kasih kepada panitia yang sudah meminta saya untuk memberikan kontribusi dalam kesempatan ini. Saya memilih ekoteologi dan etika Islam, sebuah fakta dan tantangan keilmuan untuk mengintegrasi nilai-nilai Islam dengan pelestarian lingkungan. Saya pikir tadi para presenter terdahulu sudah menjelaskan dengan signifikan apa yang menjadi topik pembicaraan kita. Mungkin yang pertama, ekoteologi adalah studi yang perlu kita pahami ya, tentang bagaimana hubungan antara agama dan lingkungan. Tadi para profesor dan narasumber dan dampak daripada kinerja manusia terhadap pemanfaatan alam, bagaimana dikaitkan dengan basis agama ini sudah dijelaskan dengan baik. Dan juga ada prinsip-prinsip etis yang perlu kita pahami dalam perspektif Islam. Pertama, saya menawarkan teori tauhid. Setiap insan itu kalau dia tidak memiliki basis tauhidiyah, maka pribadinya dia akan terkontrol ataupun terwakilnya. Mungkin juga bahwa sosok personalitas seseorang itu sudah diberikan kewenangan sebagai Khalifatullah karena itu mereka punya amanah dan punya tugas untuk berbuat kebaikan. Namun yang paling penting adalah ada terjadi equilibrium dan keseimbangan di dalam pola pemanfaatan anugerah Allah dengan bagaimana alam itu bisa berkelanjutan. Inilah persoalan yang dihadapi kita saat ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah sadar atau tidak sadar, ada terjadi perubahan iklim global di mana-mana kota metropolis ada polusi udara ataupun ketersediaan air yang sangat terbatas. Kemudian fakta lain adalah perusahaan hutan. Demikian juga biodiversitas.
yaitu keanekaragaman apa itu hayati, semuanya dalam bentuk kehidupan, genetik, spesies dan mikroorganisme itu semuanya dalam berekosistem. Jadi ada interaksi yang sangat komplit. Nah, di sini manusia perlu memanai secara realistis. Ini baik dalam ilmu saintifik modern maupun bagaimana Islam memberikan kontribusi dalam pemikiran. Karena ulah manusia juga ya sumber daya alam itu menjadi menipis, sehingga di mana-mana terjadi krisis air dan pangan. Tadi oleh Profesor ada disebutkan sebagai iklim tropis yang sangat mengganggu dalam kehidupan manusia terkini. Para peserta yang sudah berhadir, ada beberapa tantangan keilmuan menurut hemat saya. Yang pertama, bagaimana ilmuwan itu bisa mengintegrasikan nilai-nilai sains dan teknologi. Nilai-nilai Islam itu terintegrasi dengan sains dan teknologi. Ini yang paling penting. Jadi bukan hanya memanai perintah Tuhan ya, tetapi bagaimana keselarasan semua sains dan teknologi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada nilai-nilai keislaman. Mungkin juga kita sering menghadapi berbagai problema teori dan praktek, dan atau yang lebih penting lagi adalah upaya para ilmuwan untuk meningkatkan kesadaran atau partisipatori masyarakat di dalam bidang ini. Karena bagaimanapun juga kebijakan lingkungan yang efektif menurut saya adalah bagaimana mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Jadi ini yang paling penting kita atensi. Kemudian sebelum saya sampai kepada kesimpulan, mencermati kondisi terkini daripada yang kita alami, seperti banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, dikaitkan dengan pandangan tertentu. Ini bukan hanya kita menolak takdir ya. Oke, ini takdir yang kita alami dan kita lalui. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga setiap orang harus evaluasi. Jangan-jangan ada yang perilakunya itu mengundang takdir seperti ini misalnya. Jadi inilah rumusan-rumusan ekologi yang perlu kita tumbuh kembangkan. Pada posisi ini, ekologi dan etika Islam itu dapat menjadi landasan untuk melestarikan lingkungan hidup. Tapi benar-benar ya, bagaimana kalau dalam konteks Aceh misalnya, itu budaya masyarakat di dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup itu sangat terkenal. Orang Aceh punya Panglima Udin. Ada filosofi-filosofi yang dikembangkan untuk menjaga kesehatan. Tapi ini sudah jarang kita dengar ya. Makanya ekobiologi bisa menjadi ekoantropologi. Jadi tidak hanya bagaimana kita Tuhan, tapi juga bagaimana budaya kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan untuk melestarikan. Oleh karenanya ke depan ya, tantangan keilmuan itu harus diatasi bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa terintegrasi ya dengan kemajuan sains dan teknologi. Tadi pembicara terdahulu telah bicarakan ini tentunya. Ada beberapa sistem yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu, kerjasama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat seperti apa yang diinisiasi oleh saya ini adalah sangat apresiatif. Bagaimana
masyarakat bukan hanya secara ilmiah, tetapi juga ada kesadaran personal untuk meneruskan. Saya kira ini dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari Profesor Dr. Samsur Rijal adalah pemaparan dari keynote speaker terakhir. Saat ini kita akan memasuki sesi question and answer. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan secara online di fasilitas Zoom-nya. Saya sudah melihat di sini ada 2 orang yang sudah mengangkat tangan. Yang pertama ada Dr. Abdul Wasik MHI. Silahkan di-unmute dan diperkenalkan diri dan pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Yang mulia dan yang kami muliakan guru-guru kami, Dr. Honakaus Kiai Haji Afimuddin Muhajir, guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Alisuddin, guru kami pemateri baik yang dari Indonesia ataupun yang di luar Indonesia, seluruh peserta Fidakumullah jami'an. Perkenalkan, kami Abdul Wasi dari Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia, kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung. Pertama, kami menyimak dari awal sampai akhir, dan ini menarik untuk kemudian kita sikapi bersama. Lebih-lebih dalam nuansa hari ini, tetangga kita, teman kita yang lagi kena musibah, baik di Aceh ataupun Sumatera. Mudah-mudahan mereka-mereka yang diberikan ujian diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mereka diberikan Mohon maaf, Dr. Abdul Wasik, mungkin bisa diperbesar sedikit, suaranya agak kecil. Mungkin lebih dekat ke mikrofon. Halo, halo. Baik, sudah terdengar jelas. Oke, terima kasih. Langsung saja. Kami tidak akan memberikan batasan kepada pemateri, baik kepada guru-guru kami ataupun narasumber yang lain. Pertanyaan kami begini. Pertama, bahwa Islam itu diakui atau tidak, itu ada satu prinsip kemanusiaan, keadilan, kebebasan. Tapi yang saya mantik di pertanyaan kami adalah di sisi kemanusiaan. Kita sudah punya landasan. Mohon maaf, kami sudah tidak bisa mendengar suaranya, Dr. Abdul Wasik. Halo, halo. Suaranya sangat kecil, Prof. Hampir nyaris tidak terdengar. Halo, halo, tes. Halo, bisa dilihat, bisa disimak, Pak? Kami mendengar, tapi sedikit sekali. Mungkin Bapak bisa melepas headset dan langsung berbicara di device-nya. Saat ini bahkan kami tidak bisa mendengar sama sekali, Pak. Mohon maaf. Bagaimana? Bisa dilanjut dulu, kata berdua, nanti saya sambung lagi. HP. Bagaimana, Pak? Oke, mungkin Bapak Abdul Wasik bisa menulis pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa ditanyakan sebentar lagi saat sudah terkondisi suaranya, Pak. Siap. Mungkin kami Nomor 2. Saya pakai Bagaimana, HP. Pak? Enak moderator. Oh, udah, Bisa sekarang sudah kami? terdengar, Pak. Bisa. Bisa, sekarang sudah. Oke, siap. Langsung saja. Islam itu kan identik dengan kemanusiaan begitu. Dan di dalam undang-undang kita yang sudah paten, kitab suci kita sudah termaktub semuanya bahwa kita itu sangat dianjurkan untuk sifatnya mengenal rasa kemanusiaan dan sebagainya. Dari rukun Islam yang ada itu tidak hanya berkaitan dengan ilahiyah, tidak hanya berkaitan dengan sifat ketuhanan, tapi itu juga di sisi itu ada sifat kemanusiaan. Jadi pertanyaan kami begini, dalam konteks ini kita masih sebagai orang Muslim sangat sedikit sekali yang punya kemanusiaan.
Bahkan kalau kita hitung ya, ketika ada musibah-musibah misalnya, itu lebih lebih respect atau lebih respon orang non-Muslim daripada orang Muslim. Nah, pertanyaan kami ini di mana? Kesalahannya di mana ini? Undang-undang sudah ada, aturan sudah ada, dai-dai sudah menyampaikan itu, dan kita sudah seringkali dicekoki oleh para dakwah-dakwah sebagainya untuk kemudian kita kemanusiaan, tenggang rasa, dalilnya sudah banyak. Tapi pertanyaannya adalah kita masih sangat sedikit sekali. Ini kira-kira di mana konfliknya atau di mana solusinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kami begini, berkaitan dengan isu yang disampaikan oleh Prof. Haris tadi berkaitan dengan MBG. Kami pernah menulis di surat kabar berkaitan dengan Islam, kemanusiaan, dan peralihan bantuan MBG. Kami punya inisiatif begini, terutama di daerah kami, MBG itu tidak cukup signifikan. Bahkan ada beberapa sekolah yang menolak itu, apalagi di Jawa Barat ditolak itu. Di Jawa Timur banyak yang kemudian menerima, tapi tanda kutip nasi itu tidak dimakan, tapi justru dijadikan sebagai makanan ayam dan sebagainya. Itu di sisi yang lain, kayaknya kalau itu kemudian di-stop dalam batas waktu 1 minggu atau 1 bulan sebagainya, untuk kemudian semata-mata dialihkan kepada bantuan kemanusiaan yang ada di Aceh ataupun Sumatera ataupun di lain sebagainya, itu kayaknya sangat cukup mampu untuk memberikan solusi daripada kita menunggu donasi-donasi daripada lembaga ataupun dari perorangan. Jangankan satu lembaga, 10 lembaga atau 100 lembaga misalnya sudah membantu kepada masyarakat kita, teman kita yang ada di Aceh, sangat tidak cukup mampu. Akan tetapi ketika MBG itu 1 minggu saja, se-Indonesia di-stop dalam batas 1 minggu atau bahkan 1 bulan, kemudian dananya itu akan dialihkan kepada kemanusiaan, itu akan memberikan dampak yang sangat positif, bahkan akan memberikan rasa kemanusiaan dan keadilan kepada mereka-mereka yang kena musibah itu. Pertanyaan kami adalah dan banyak kaidah-kaidah itu. Saya punya kaidah yang bagus saya kira. Idza ta'arada al-maqsadani ru'i ahaduhuma birtika bi akhafihima. Artinya ketika ada dua mafsadat, karena kami melihat di Aceh ataupun di Sumatera itu banyak mafsadat sekarang, banyak kerusakan-kerusakan yang itu membutuhkan tangan kita. Di sisi yang lain, ketika MBG itu kemudian di-stop itu juga mafsadat sebenarnya, tapi mafsadatnya kecil. Oleh karena itu ada dua mafsadat yang bertentang yang ada di situ, tapi kita harus memprioritaskan mafsadat yang lebih besar dengan semata-mata menghilangkan mafsadat yang lebih kecil. Nah, itu mungkin salah satu kaidah yang mungkin bisa kita gunakan untuk semata-mata pemerintah dalam tanda kutip ini programnya Pak Prabowo itu kemudian dialihkan dari MBG yang diberikan kepada masyarakat dalam batas waktu yang tidak ditentukan 1 minggu, 2 bulan atau bahkan 1 tahun pun saya kira masyarakat tidak akan bertanya kemana MBG, tidak mungkin. Tapi ketika MBG itu dialihkan kepada masyarakat yang kena musibah itu sangat banyak dampak positifnya. Ini kira-kira bagaimana menurut pemateri-pemateri yang kami hormati ini. Kemudian yang ketiga, boleh yang ketiga lagi, ada satu kaidah lagi begini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu yang kita kenal begitu ya. Bahwa Islam itu merupakan agama yang derajatnya tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tapi kalau kita melihat ya dari sisi aplikasi misalnya, aplikasi pedoman kita, hidup kita, baik dari sisi kemanusiaan, dari sisi keadilan dan sebagainya, dibandingkan dengan orang non-Muslim, kayaknya kita juga masih kurang gitu ya. Ini kira-kira makna daripada al-Islam yu'la wala ya'lu wala yu'la alaih itu kira-kira seperti apa untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami rangkum dulu pertanyaannya, kemudian kami mempersilahkan 3 narasumber kita untuk menjawab. Sebelum itu kami rangkum dulu. Ini ada pertanyaan lagi dari Khairul Hadi. Silakan Bapak Khairul Hadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya? Dengar jelas, Pak.
Oke, perkenalkan saya M. Khairul Hadi, mahasiswa doktoral di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada dua pertanyaan. Yang pertama kepada Prof. Nur Harisudin. Selamat pagi, Prof. Semoga sehat. Pertanyaan sederhananya begini. Orang yang mengajak untuk membantu orang lain itu juga mengatasnamakan kemanusiaan. Tetapi juga ada masyarakat yang ingin membela wilayahnya sendiri terhadap penjajah atau juga atas nama kemanusiaan. Nah, ini sangat beririsan sekali dengan pertanyaannya Mas Abdul Wasik tadi. Pertanyaannya adalah, dimensi kemanusiaan dalam Islam manakah yang itu bisa mengapai 3 ukhuwah Islamiyah ala Kiai Ahmad Siddiq itu? Selain ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Ini yang paling penting. Jadi tanpa melihat agama, kemudian apa itu manusia bisa saling berkolaborasi. Nah, ini yang mana? Terus yang kedua, filantropinya berlandaskan apa, Prof? Misalnya, apakah dengan kemanusiaan itu sebagai landasan filantropi internasional tadi itu, dan harus dimulai dari mana? Apakah dimulai dari dimensi keagamaan, ataukah dimulai dari dimensi kemanusiaan, atau dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Prof. Samsul Rizal, mohon izin. Integrasi interkoneksi yang dipaparkan adalah integrasi yang bagaimana, Prof? Apakah integrasi yang saling menyapa sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh UIN Sunan Kalijaga dengan interkoneksi, ataukah integrasi yang Islamisasi, atau yang bagaimana, sehingga kemudian terus modelnya seperti apa? Misalnya dalam pendidikan, bagaimana memasukkan nilai-nilai ekologi dalam pendidikan? Misalnya bagaimana memasukkan nilai-nilai ekologi dalam perilaku di pesantren? Bagaimana memasukkan nilai-nilai ekologi dalam paradigma keberislaman masyarakat? Saya kira itu sebagai 2 pertanyaan penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan menjawab dulu. Kita persilahkan pemateri kita untuk menjawab terlebih dahulu 2 pertanyaan yang telah diberikan oleh 2 peserta tadi. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Abdul Wasik. Mungkin kami persilahkan terlebih dahulu Profesor Nur Harisudin untuk menjawabnya. Profesor Nur Harisudin. Baik, mungkin terjadi suatu kendala. Kita lanjut terlebih dahulu ke Profesor Dr. Samsur Rijal. Kepada Bapak, kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari Abdul Wasik, Pak. Mohon maaf, Pak, kami belum bisa mendengarkan suara Bapak. Masih belum bisa, Pak. Mohon maaf. Bapak, saya lihat masuk di 2 device. Mungkin Bapak bisa meng-unmute di salah satu device. Sepertinya lebih baik 2 device tadi terhubung. Namun device yang di laptop mungkin yang saya ketahui di sini, Bapak nonaktifkan suaranya. Sudah, Bu, sudah terdengar. Oh, Ini sudah. sudah ya? Baik. Sudah, Pak. Baik. Sangat jelas. Baik,
Saya bisa mendengar tadi dari Pak Khairul Hadi ya, yang akhir tadi tentang bagaimana pemahaman substansial dari ekologi itu bisa terintegrasi dengan Keislaman. Malah terakhir saya menawarkan pendekatan ekologi bukan hanya ekoteologi ya, tetapi ekoteoantropologi. Jadi karena dasar manusia itu secara Islam kultural itu memiliki sikap personal atau keadaan yang menjaga ekologi itu sendiri. Secara kultural misalnya di Aceh, orang Aceh punya pengalaman budaya bagaimana mereka melestarikan alam. Meskipun prinsip-prinsip Keislaman sebenarnya menganjurkan tentang ini, tapi harus ada pentegakan antara nilai-nilai ilahiyah dengan nilai-nilai insaniah. Jadi ini yang perlu kita kembangkan ya. Jadi ada nilai-nilai ilahiyah dengan nilai-nilai insaniah. Ini yang tidak kita harus lakukan gitu. Oleh karenanya bisa dilakukan bagaimana substansi ekologi ini lewat pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Tetapi ini kan sudah disuarakan bahwa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada sistem kurikulum kita misalnya. Namun ini kan sesuatu yang selalu berputar dalam posisi kita. Yang paling penting lagi adalah bagaimana ada kesadaran setiap personal bahwa aktivitas ataupun perilaku mereka itu bisa memiliki dampak terhadap sistem kesinambungan lingkungan itu sendiri. Makanya memenai tentang nilai-nilai ilahiyah, bahwa ada kesadaran tauhidi, ada kesadaran keamanan, ada kesadaran dari personal dan community. Ini sangat penting untuk menunjang daripada bagaimana ekologi itu bisa dipahami dan dipasarkan dengan baik. Mobil keluar. Saya kira demikian. Ada mobil parkir. Mungkin pertanyaan dari Abdul Wasik, Prof, tentang identitas Islam. Undang-undang sudah mengatur juga tentang Islam itu sendiri. Kemudian mengapa justru negara-negara non-Islam yang turut atau berdiri di garda depan untuk membantu ketika bencana, Prof? Ya, itu kan ya Pak Husnan yang halo, apa di monitor suara saya? Oh iya, Prof. Tentang intinya tentang negara-negara non-Muslim yang mayoritas bukan beragama Islam yang justru berada di garda terdepan untuk membantu bencana, Prof. Baik, saya kira bukan persoalan negara Muslim dan negara non-Muslim. Itu kan kesadaran insaniah bagi kemanusiaan itu sendiri. Jadi katakanlah misalnya ya di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim ya tidak respect atau tidak cepat di dalam persoalan daripada ini, maka itu adalah persoalan-persoalan kultural saya kira. Nilai-nilai insaniah itu artinya apa? Barangkali Muslim sendiri belum mengamalkan ya pesan-pesan ilahiyah di dalam berkehidupannya, bagaimana membangun
kepedulian terhadap kemanusiaan, bagaimana membangun kepedulian terhadap ekologi. Saya kira titiknya di situ. Jadi bukan persoalan negara Muslim atau negara yang tidak mayoritas Muslim, tapi negara-negara Barat katakanlah, mereka kan lebih respect, mereka lebih siap secara saintifik, secara budaya, secara kesadaran berkemanusiaan. Di kita mungkin keterbatasan elemen yang diperlukan untuk membantu orang lain, ataupun keterbatasan kesadaran kemanusiaan kita yang belum tumbuh dan berkembang. Jadi ini perlu ada proses yang panjang, saya kira. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik, selanjutnya mungkin Profesor Dr. Nur Harisudin ingin memberikan jawaban. Silakan Prof. Profesor Nur Harisudin. Baik, mungkin kami akan melanjutkan sementara terlebih dahulu. Nanti akan kami lanjutkan lagi kepada Prof. Nur Harisudin. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke Profesor Dr. Ismail Samo. Are you there? Profesor Dr. Nur belum hadir. Profesor Dr. Ismail Samo, are you there? Okay, maybe. Okay. Okay, maybe something problem happened. Or we go to another questions. Maybe one of you here want to ask a question. You can raise your hand. Okay, I have a question from our dari mahasiswa kita juga sudah memberikan pertanyaan kepada saya melalui chat WhatsApp. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Samsur Rijal. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apakah pandangan Bapak terhadap bantuan yang diberikan dan penerimanya merasa ketergantungan terhadap pemberian tersebut, dengan dana bantuan tersebut menjadikan mereka jauh dari kemandirian. Mungkin ini pertanyaannya tadi pembahasan dari Pak Nur Harisudin, tapi mungkin Bapak Samsur Rijal ingin menjawab, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Persoalan mereka yang mengalami proses suatu bencana, ya, itu kan tidak yang penting kan persoalan kehidupan mereka itu bisa diatasi dengan segera, ya. Jadi mereka yang tidak terkena bencana, yang diberi anugerahi oleh Allah sebuah kesempatan atau sebuah peluang, sebuah kondisi yang bisa membantu mereka yang tertimpa musibah, itu dalam dimensi ilahiyah ataupun dalam dimensi insannya itu harus dilakukan, ya. Tidak boleh tidak. Bahwa nanti orang yang tertimpa musibah ini ada pandangan ini mereka tidak akan mandiri, saya kira tidak benar, ya. Mekanismenya kan sudah diatur. Ini kan dalam masa istilah negara itu tanggap darurat, ya. Memang dalam keadaan darurat, ya. Belum bisa dilepaskan begitu saja. Kalau tidak ada bantuan-bantuan, misalnya suplai air minum, suplai makanan, ya, itu orang-orang yang selamat dari bencana banjir yang sangat dahsyat seperti itu bisa saja akan mengalami kematian karena kehausan dan dehidrasi yang cukup tinggi dan kelaparan, ya. Mungkin kita mereka yang memberikan bantuan itu saya pikir ya harus tulus dan ikhlas juga, ya. Dalam sebuah perspektif misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Ada 3 dimensi di sini yang sudah diberikan Allah kepada kita. Yang pertama,
pendengaran. Ketika seseorang mendengar adanya musibah seperti itu, mungkin biasa-biasa saja ya. Nilai insaniahnya belum begitu menonjol. Tetapi ketika sudah mendengar, tetapi mereka absorb ya, menyaksikan apa yang mereka dengar, tentu nilai insaniah itu akan beda. Kalau kita dengar berita bahwa di sana ada kebanjiran yang sungguh sangat dahsyat, ya mungkin kita akan berdoa kepada Allah ya dan sebagainya. Tetapi ketika kita melihat bagaimana kedahsyatan itu, seharusnya panggilan kemanusiaan itu muncul gitu. Kita lihat bisa langsung atau tidak langsung dengan media. Kali ini pemberitaan di media juga banyak dimanipulir ya, bahan dengan bantuan AI sangat tidak faktual ya misalnya. Tetapi bagi siapapun yang datang ke sana, tentu akan panggilan kemanusiaan akan beda. Yang terakhir adalah komponen afidah, mata hati. Sebenarnya mengapa orang mau membantu manusia yang perlu bantuan? Itu tidak mengenal sekat negara, country maupun agama ya. Karena mereka menanamkan 3 dimensi ini. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan mata hati mereka. Kalau saya seperti itu bagaimana? Siapa yang akan bantu? Jadi orang-orang manusia-manusia yang seperti ini punya nilai-nilai ini, mereka datang membantu, rela untuk membantu. Terlepas ada kepentingan politik dan sebagainya, tetapi secara kemanusiaan itu telah tergabung ya, 3-in-1 antara apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan digabungkan dengan mata hati mereka, maka terpanggillah mereka untuk nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini paling penting. Nah, ini Islam loh. Jadi kita harus banyak belajar. Tetapi bahwa ada kesan mereka yang kita bantu ini nanti hilang kemandirian, saya kira tidak. Kita harus bebaskan penderitaan mereka. Itu secara normatif seperti itu ya. Saya kira demikian Ibu Karuni Humera. Saya kembalikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin ada dari audiens yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof, masih bersama kami, Prof, hingga sesi akhir nanti. Prof Samsul Rizal mungkin juga sudah mendengar terkait dengan aspirasi ulama Aceh yang disampaikan dalam musyawarah di Masjid Raya Baitur Rahman kemarin. Juga ada surat terbuka Dewan Profesor di Universitas Syiah Kuala, Prof. Mungkin ini setelah selesai konferensi ini, mungkin nanti kami akan menyusun rekomendasi dan masukan dari Prof. Samsul Rizal akan sangat berarti bagi kami, Prof. Jadi eh, terkait dengan status bencana nasional, Prof. Status ini dipandang sebenarnya menurut kita kan dipandang bukan sebagai simbol ketidakmampuan negara, tapi ini hanya instrumen hukum dan administratif untuk mempercepat penyelamatan korban, perlindungan pengungsi, memperluas ruang koordinasi lintas kementerian dan wilayah, juga untuk mempermudah masuknya bantuan dari komunitas internasional. Nah, dari aspirasi ulama juga telah menyampaikan agar status bencana dinaikkan menjadi bencana nasional. Dari Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala juga menyampaikan hal yang sama. Bagaimana menurut Profesor Samsul Rizal terkait dengan hal ini? Apakah kita perlu merekomendasikan kembali lewat konferensi ini agar status bencana dijadikan sebagai bencana nasional? Terima kasih atas pandangan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung ya. Ya, silakan, Prof. Oke, terima kasih Pak Ketua ya. Saya pikir yang perlu kita sikapi dalam konteks terkini ya, itu adalah bagaimana manusia-manusia yang selamat dari korban bencana itu bisa terselamatkan gitu. Jadi jangan sampai mereka yang sudah luput dari amukan banjir bandang, ya mereka jadi korban karena kelaparan, ya, karena kesusahan dan sebagainya.
bicara tentang status bencana nasional, ya, menurut hemat saya ini kan sudah disuarakan ya. Kita mensupport untuk respect lah untuk suara-suara yang meminta bahwa banjir bandang ini menjadi status bencana nasional. Itu kan kewenangan negara. Tetapi saya melihat fakta yang ada di lapangan ya, karena saya sendiri sudah pergi ke Pijai, itu memang sangat sangat luar biasa. Kalaulah memang misalnya Bapak Presiden ya, yang selama ini kita lihat dan kita dengar bahwa Indonesia punya kemandirian sendiri untuk mengatasi bencana ini, saya pikir tidak hanya sebatas retorika itu, Bapak Presiden bisa mengeluarkan keputusan Presiden bagaimana langkah-langkah konkret daripada penanganan itu. Jadi ini kan harus terukur dan rapi. Misalnya dalam 1 minggu apa yang sudah dilakukan, dalam 2 minggu apa dan siapa yang merencanakan. Dan yang paling penting lagi sebenarnya Pak Ketua, setelah masa darurat ini tertanggulangi, yang paling penting itu adalah bagaimana recovery. Dan ini diperlukan juga sentuhan daripada para ilmuwan, saya pikir ya. Bagaimana menjaga ekologi di Aceh ataupun Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Ya, kalau STAI ingin menyuarakan bahwa merasa perlu ada status bencana nasional ya tidak salah, menjadi salah satu rekomendasi. Tetapi sebelum itu keluar, kenapa tidak ada ini satu kebijakan yang tertulis? Ya, apa sebenarnya wujud konkret daripada penanganan bencana yang ada di depan mata kita? Bapak Presiden itu sudah menyebutkan bahwa Indonesia punya kementerian yang ada selama ini kan ya bantuan dari negara ya sudah ada ya, seperti tenda, makanan, suplai. Tetapi ini kan banyak sekali hal-hal yang belum tertampungi. Kalau memang ya kita ingin bahwa ada satuan tugas penanganan bencana ini yang terukur dan sistematik, yang ya paling tidak yang dikeluarkan dengan keputusan Presiden. Dan ini saya kira belum, atau info yang belum sampai kepada kita. Saya kira demikian Pak Ketua. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih atas pemaparannya para narasumber kita yang sangat luar biasa, membuka wawasan kita, menambah ilmu kita. Dan hari ini di jam ini kita telah sampai di penghujung acara. Mungkin dari beberapa narasumber kita, dari 3 orang narasumber kita, saya persilakan untuk memberikan close statement. Mungkin diawali dari Prof. Samsurijal terlebih dahulu. Silakan, Prof. Terima kasih. Saya sangat apresiatif tentang narasi ilmiah yang diinisiasi oleh STAI Darul Hikmah Melabuh. Mudah-mudahan ini tidak terhenti di Zoom webinar ini, tetapi bisa ditransformasikan nilai-nilai yang berkembang dalam wacana ini dalam bentuk konkret yang bisa ditindaklanjuti dengan sistem pembelajaran kita, bagaimana arti penting sebuah ekoteologi. Kalau tadi saya menawarkan ekoteoantropologi terinspirasi dari nilai-nilai keislaman yang bisa dikembangkan oleh STAI Darul Hikmah Melabuh. Sekali lagi selamat dan terima kasih untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.